Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Nafisa Sakinah dari Institut Miftul Huda dengan jurusan Hukum Keluarga Islam dengan nomor NPM 2425020237. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum Islam, pembagian waris itu adalah sebagai aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa aja yang menjadi ahli waris, bagian-bagiannya masing-masing dari ahli warisnya, dan menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang akan diberikan kepada ahli waris. Al-Quran merupakan acuan utama dalam hukum Islam dalam penentuan hukum waris. Dalam hukum Islam, pembagian waris itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu pertama ashabul furud, yang kedua asabah. Ashabul furud adalah orang-orang yang mendapatkan waris itu yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa ayat 7, ayat 11, 12, dan 176. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu ada pembagian warisnya itu ada 6. Yang pertama yaitu ada setengah, yang kedua ada seperempat, yang ketiga ada seperdelapan, yang keempat adalah 1/3, yang kelima adalah 2/3, yang terakhir adalah 1/6. Yang mendapat 1/2 itu ada suami, seorang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara seibu dan sebapak, dan saudara perempuan sebapak. Suami mendapat setengah itu bila si istri itu tidak meninggalkan anak. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 dikatakan, dan kamu mendapat separuh dari harta apa yang ditinggalkan istri kamu jika mereka tidak meninggalkan anak. Yang kedua yaitu seorang perempuan mendapat separuh jika dia hanya satu orang saja, dalam surat An-Nisa ayat 11, dan jika anak perempuan itu hanya seorang, maka dia mendapatkan separuh. Yang ketiga yaitu cucu perempuan, karena ia menempati kedudukannya sebagai anak perempuan menurut para ulama. Dan yang keempat dan lima yaitu saudara perempuan seibu dan sebapak, dan saudara perempuan sebapak. Di dalam firman-Nya yaitu jika seorang meninggal dunia padahal dia tidak mempunyai anak tanpa mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuan itu dapat separuh dari harta yang mereka tinggalkan. Selanjutnya yaitu yang mendapat 1/4 itu ada dua, yaitu suami dan istri. Suami mendapat 1/4 itu jika istri wafat meninggalkan anak. Dalam Quran An-Nisa ayat 12. Istri mendapat 1/4 itu jika suami tidak meninggalkan anak. Quran surat An-Nisa ayat 12. Dan selanjutnya yaitu yang mendapat 1/8 itu hanya seorang istri saja, karena istri dapat 1/8 jika suami meninggalkan anak, dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 12. Selanjutnya yang mendapat 2/3 itu ada 4 orang. Yang pertama dan yang kedua yaitu 2 anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki, dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 11 yaitu, tetapi jika anak-anak yang menjadi ahli waris itu hanya perempuan 2 orang atau lebih dari 2 orang, maka mereka dapat 2/3 dari harta yang mereka tinggalkan. Yang 3 dan 4 yaitu saudara perempuan seibu dan sebapak, dan 2 saudara perempuan sebapak, dalam firman-Nya, tetapi jika perempuan-perempuan itu 2 orang, maka mereka mendapat 2/3 dari harta yang mereka tinggalkan. Surat An-Nisa ayat 12. Dan yang selanjutnya yaitu yang mendapat 1/3 itu ada 2 orang, yaitu ibu. Ketika ibu mendapat 1/3 itu bila tidak terhalang. Dalam surat An-Nisa ayat 11 yaitu, tapi jika si mayit tidak meninggalkan anak dan yang menjadi ahli warisnya hanya ibu dan bapak, maka ibunya mendapat 1/3. Yang kedua yaitu dua saudara seibu dan seterusnya, dalam firman-Nya, jika si mayit laki-laki atau perempuan tidak meninggalkan anak dan tidak pula bapa, tetapi ia mempunyai saudara laki-laki yang seibu dan saudara perempuan yang seibu, maka tiap-tiap dari mereka itu mendapat 1/6. Tetapi jika saudara-saudara itu lebih dari 2, maka mereka mendapat 1/3. Yang terakhir yaitu yang mendapat 1/6 itu ada 7 orang, yaitu ibu, nenek, saudara laki-laki seibu baik perempuan maupun laki-laki, cucu perempuan, saudara perempuan sebapak, bapak, dan kakek. Ibu mendapat 1/6 jika si mayit meninggalkan anak atau saudara lebih dari seorang, dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 11. Nenek
1/6 bila si mayit tidak meninggalkan ibu. Menurut Ibnul Muznir menegaskan, para ulama sepakat bahwa nenek mendapat 1/6 itu bila si mayit tidak meninggalkan ibu. Yang ketiga yaitu seorang saudara seibu, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Itu ditulis dalam surat An-Nisa ayat 12. Yang keempat yaitu cucu perempuan. Jika si mayit meninggalkan seorang anak perempuan, menurut Nabi Muhammad SAW sudah diputuskan bahwa seorang anak perempuan itu dapat separuh, dan cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6 sebagai pelengkap 2/3 itu, dan sisanya yaitu saudara perempuan. Yang kelima yaitu saudara perempuan sebapak. Jika si mayit meninggalkan seorang saudara perempuan seibu sebapak sebagai pelengkap 2/3, karena dikiaskan kepada cucu laki-laki si mayit yang meninggalkan anak perempuan. Yang keenam yaitu ada bapak. Bapak dapat 1/6 jika si mayit meninggalkan anak dalam firman-Nya yaitu dalam surat An-Nisa ayat 11. Yang terakhir yaitu kakek. Kakek dapat 1/6 bila si mayit tidak meninggalkan bapak, karena kedudukan kakek sama dengan kedudukannya ayah. Nah, yang kedua yaitu ada pengertian asobah. Asobah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mendapat alokasi dari harta setelah ashabul furud itu mendapat semua bagiannya. Tapi jika harta itu tidak tersisa sedikit pun, maka si orang-orang asobah ini tidak mendapat harta sedikit pun. Tapi sebaliknya, harta ini tersisa, maka orang-orang asobah itu mendapatkan. Asobah itu terbagi menjadi dua, yaitu satu asobah nasabiyah, yang kedua ada asobah sababiyah. Asobah sababiyah yaitu ketika ada orang yang memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan itu, maka dia tidak boleh menjadi ahli waris, kecuali bila yang bekas itu tidak meninggalkan orang atau yang termasuk ke dalam asobah nasabiyah. Yang kedua yaitu asobah nasabiyah. Asobah nasabiyah ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu satu asobah binafsi, kedua asobah bigoy, yang ketiga asobah ma'agoy. Asobah binafsi yaitu orang-orang yang menjadi asobah dengan sendirinya. Mereka adalah laki-laki yang menjadi ahli waris selain suami dan anak dari pihak ibu. Yang kedua yaitu asobah bigoy, yaitu orang-orang yang menjadi asobah yang disebabkan ada orang lain. Mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seibu sebapak, dan saudara perempuan sebapak. Jadi masing-masing dari mereka itu, kalau ada saudara laki-laki, mereka itu menjadi asobah dan mendapat separuh dari harta warisan. Yang terakhir ada asobah ma'agoy, yaitu orang-orang yang menjadi asobah bersama orang lain. Mereka adalah saudara perempuan bersama anak-anak perempuan. Di sini saya akan mengajarkan sedikit cara menghitung ahli waris menurut hukum Islam. Misalkan istri meninggal dan meninggalkan itu suami, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Nah, seorang istri itu meninggalkan warisan itu sebesar 160 juta. Harta warisannya yaitu 160 juta. Nah, 160 juta ini udah termasuk ke biaya mayit, terus hutang piutang, terus udah melaksanakan wasiat. Nah, ini sisanya itu jadi 160 juta. Nah, suami itu mendapatkan 1/4. Kenapa 1/4? Karena si istri itu meninggalkan ahli waris yaitu anak. Jadi mendapat bagiannya itu 1/4. Nah, 1/4 dikali 160 juta itu sama dengan 40 juta. Nah, kan sudah beres, ini bagian suami itu mendapatkan 40 juta. Nah, kita kurangin dulu 160 juta dikurangin 40 juta itu sama dengan 120 juta. Nah, jadi kita tinggal menghitung buat anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki itu, nah bagian anak laki-laki itu 1/2 atau sama dengan setengah. Nah, setengah dikali 120 itu sama dengan 80.
Kenapa bisa 80? Karena bagiannya berbanding antara laki-laki dan perempuan itu 2/1. Jadi laki-laki itu mendapat bagian 2 dan perempuan itu mendapat bagian 1. Nah, terus sekarang kita kurangi lagi, 120 dikurangi 80. Itu jadi, nah sisanya tinggal 40 juta. Nah, 40 juta itu bagiannya buat anak perempuan, karena anak perempuan juga mendapat 1/2 karena cuma 1 orang. Nah, ini tinggal sisanya aja, jadi 40 juta. Jadi kita jumlahin 40 tambah 80 tambah 40 lagi, misalnya semuanya 160 juta. Begitu hitungannya. Penjelasan yang kedua yaitu pandangan hukum adat terhadap pembagian waris ini. Nah, definisi tentang hukum waris adat, salah satunya dari Surojo Wijodiporo yang mengatakan bahwa hukum adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat material maupun immaterial dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di dalam hukum adat ini ada unsur-unsur hukum adat, yaitu yang pertama seperti sama halnya kayak hukum Islam. Yang pertama yaitu ada pewaris. Pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia. Yang kedua ada harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkannya. Yang ketiga ada ahli waris, yaitu ada banyak pengertian hartanya. Yang pertama yaitu harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum dia menikah, balik kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak. Yang kedua ada harta bersama, yaitu harta yang diperoleh dalam hasil usaha suami istri selama dalam ikatan pernikahan. Yang ketiga itu harta pustaka. Harta pustaka adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris. Yang selanjutnya ada harta yang menunggu, adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu, tapi tidak diketahui di mana keberadaannya. Yang selanjutnya ada penetapan harta warisan. Penetapannya ini lebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana berlaku dalam ungkapan hukum adat sesara, yakni apabila seorang telah meninggal dunia mempunyai utang, maka didahulukan dulu pembayaran hutangnya, kemudian diselesaikan juga penyelenggaraan pemakaman jenazahnya. Nah, di dalam hukum adat ini juga ada asas-asasnya. Yang pertama yaitu ada asas ketuhanan dan pengandalan diri. Yang kedua asas kesamaan dan kebersamaan hak. Yang ketiga asas kerukunan dan kekeluargaan. Yang keempat ada asas musyawarah dan mufakat. Yang terakhir ada asas keadilan. Nah, di dalam hukum adat ini ada sistem hukum waris adat. Di Indonesia itu ada 3 sistem kewarisan dalam hukum adat ini. Yang pertama ada sistem kewarisan individual yang mempunyai ciri yaitu harta peninggalannya dapat dibagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa. Yang kedua ada sistem kewarisan kolektif yang mempunyai ciri itu harta peninggalnya itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris saja yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum yang dimana harta tersebut dimanfaatkan oleh ahli tersebut, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau. Yang terakhir ada sistem kewarisan mayorat, yang itu mempunyai cirinya harta peninggalan diwariskan ke seluruhnya atau sebagian besarnya oleh anak saja. Di hukum adat ini ada sistem kekerabatan adat. Ada 4 macam sistem kekerabatan adat yang ada di Indonesia, yaitu berdasarkan faktor genealogis. Yang pertama yaitu sistem kekerabatan patrilineal, adalah sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui kebapaan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki terus ke atas. Yang kedua ada sistem kekerabatan matrilineal, adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan
pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu terus sampai ke atas. Yang ketiga ada kekerabatan bilateral atau parental. Adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan ibu sampai ke atas. Ada sistem kekerabatan alterneran, adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui kebapaan dan keibuan yang menarik garis keturunan melalui ayah dan ibu secara bergantian. Nah, antara hukum waris Islam dan hukum waris adat adalah dalam adat harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-baginya. Sedangkan dalam hukum waris Islam, tiap ahli waris dan menuntut pembagian harta waris peninggalan tersebut sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu hukum waris adat memberi kepada anak angkat hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam hukum Islam itu tidak dikenal ketentuan hukum waris anak angkat. Yang ketiga, hukum waris adat, pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun, suasana, ramah tamah, dengan memperhatikan keadaan khusus setiap waris. Pun dalam hukum Islam, bagian-bagian ahli waris telah ditentukan pembagian harta peninggalannya menurut ketentuan tersebut.